Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema keberadaan pekerja sosial di tengah masyarakat bersama dengan Ibu Desi dan juga Bang Dedi. Kalau di profesi-profesi lain mungkin masyarakat juga sudah cukup mengenal, kayak dokter, orang datang ke dokter ketika sakit dan akan dikasih obat, begitu sederhananya. Kalau di pekerja sosial Ibu Desi, aktivitas seperti apa yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat ini? Oke, iya. Jadi profesi pekerja sosial itu dia punya fokus concern ya. Fokus concernnya itu kepada pelaksanaan keberfungsian sosial orang. Nah, jadi kalau ditanya apa sih pelaksanaan keberfungsian sosial itu, dia bicara tentang bagaimana bahwa manusia itu kan kita paham nih, ketika dia sedang menjalankan peranan kehidupan itu ada banyak guncangan-guncangan yang mungkin ditemui, yang itu membuat orang kemudian stres, yang kemudian mereka kemudian akhirnya punya masalah sosial dan sebagainya. Nah, itu kemudian mempengaruhi bagaimana dia memenuhi kebutuhannya, bagaimana dia memecahkan masalah, termasuk menjalankan peranan-peranan sosial. Nah, itulah fokus concernnya pekerja sosial. Mungkin saya biar gampang saya kasih contoh gini. Kalau di rumah sakit misalnya dokter itu kan concernnya pada sakitnya si pasien gitu ya. Jadi kira-kira kalau misalnya sakitnya ini karena kakinya membusuk, itu kan dokter kan dengan bilang bahwa ini harus dipotong, selesai kan, bahwa soal kliennya terima atau tidak itu no problem gitu, karena yang penting kaki ini dipotong supaya busuknya nggak menyebar. Nah, pekerja sosial hadir mendampingi dokter untuk apa? Karena pada saat pasiennya harus dipotong kakinya itu kan tentu ada persiapan-persiapan. Orang kemudian yang tadi misalnya statusnya sebagai bapak, tiba-tiba kakinya harus dipotong, kemudian dia harus tidak punya kaki, kemudian bagaimana pekerjaannya, bagaimana dia menjalankan fungsinya sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami dalam keluarga dan sebagainya, itu harus dipersiapkan. Termasuk misalnya apakah keluarganya bisa menerima situasi ini. Nah, jadi itu sebenarnya kita bicaranya di situ. Jadi nanti prakteknya intinya kita concern pada keberfungsian sosial seseorang, tapi settingnya bisa bermacam-macam. Bisa di rumah sakit karena kita ada pekerja sosial pada setting medis. Kemudian ada pekerja sosial pada setting koreksional. Koreksional itu biasanya terkait dengan permasalahan hukum dan sebagainya yang seperti itu. Kemudian ada pekerja sosial dengan disabilitas khusus yang mengembangkan dengan teman-teman yang memiliki keterbatasan gerak yang terkait dengan kecacatan dan sebagainya. Kemudian ada lagi pekerjaan sosial dengan lansia atau gerontologi gitu ya. Ada pekerjaan sosial dengan anak dan keluarga dan sebagainya. Jadi setting kita banyak, tapi concernnya kita itu pada pelaksanaan keberfungsian sosial orang seperti itu. Artinya ketika hadir disfungsi sosial terhadap satu individu ataupun kelompok gitu ya Bu, dari berbagai faktor yang ada, disitulah peran dari pekerja sosial untuk kembali memasyarakatkan. Dan kita punya serangkaian metode intervensi khusus gitu kan, yang kita kembangkan. Jadi ini kayak kuliah saya. Jadi kalau kita tuh sebenarnya punya beberapa metode intervensi yang kalau kita kategorikan itu jadi dua kategori intervensi besar ya. Ada yang sifatnya direct. Kalau direct itu langsung, berarti ya langsung. Nah, itu masuk kategori gitu, misalnya itu kayak social case work yang berhubungan dengan kasus individu dan keluarga. Kemudian ada group work yang terkait dengan bagaimana kita menggunakan kelompok gitu ya dalam pemecahan permasalahan sosial dan sebagainya. Kemudian ada COCD, Community Organizing and Community Development, atau pengembangan masyarakat. Nah, itu kategori yang direct gitu ya, langsung ya. Terus ada lagi yang tidak langsung. Kalau yang tidak langsung itu lewat manajemen, penataan. Kenapa? Kan nih kalau kita ngomongin masalah sosial nggak mungkin kan pemerintah cover semua gitu. Betul. Nah, otomatis ketika dia melakukan itu maka dia butuh misalnya bantuan dari lembaga-lembaga sosial dan sebagainya. Nah, sehingga lembaga-lembaga ini harus di manajemen secara khusus. Nah, manajemennya tentulah berbeda dengan manajemen misalnya lembaga yang sifatnya profit, ya enggak? Kalau profit mah gampang ya enggak? Nah, ini lembaga yang menggabungkan antara charity tapi tetap harus profesional. Nah, itu perlu manajemen khusus. Agak tricky ya Bu. Nah, itu, ya, Bu. Yang seperti itu. Kesulitannya sama. Iya,
kemudian ada lagi kita metode intervensinya melalui penelitian ya, karena tentu saja misalnya ini harus ada hal-hal yang harus kita cari sebab hubungannya, misalnya kayak apakah ada hubungannya, misalnya pemberian nih kayak kita di jalan nih ya ada pengemis terus kita kasih gitu, apakah itu cara yang paling tepat, atau misalnya malah justru sebenarnya membuat orang semakin betah di jalan, itu kan perlu diteliti secara lanjut gitu ya. Baik, Ibu. Nah, metode intervensi yang terakhir itu ada yang namanya advokasi kebijakan sosial. Nah, kalau advokasi kebijakan sosial mau tidak mau kita mainnya pada ranah makro, pada ranah perubahan kebijakan dan sebagainya. Jadi lewat advokasi dan rekomendasi kebijakan ya seperti itu. Tuh, ya ini kalau mau kuliah nih saya jadi manggilnya. Tapi nggak dikasih nilai saya nanti ya, Bu. Iya. Baik, Ibu Desi, saya ingin ke Bang Dedi nih, Bang. Abang kan sekarang memimpin di daerah ini ikatan organisasi profesi lah di pekerja sosial ini. Untuk profesi yang sekarang ini sudah ada embel-embel profesional yang segala macam, padahal bergerak di bidang sosial ini kan tricky seperti yang disampaikan Ibu Desi tadi. Persoalan bagi setiap individu yang ada di organisasi, apa biasanya Bang keluhan-keluhan yang disampaikan kepada Bang? Bicara tentang pengakuan sih sebenarnya kan? Karena memang orang masih lembaga-lembaga publik pun masih bicara tentang organisasi pekerja sosial ini bicara tentang charity saja misalnya kan. Tapi pada dasarnya itu yang harus kita perjuangkan, artinya kan beberapa persoalan terkait misalnya ada pengakuan, kemudian ya tidak kalah kita juga bicara tentang intimidasi, kemudian konflik dalam proses penyelesaian masalah kan, karena memang pekerja sosial ini bicara tentang profesi yang lumayan beresiko sebenarnya. Artinya tidak setiap orang yang mampu mengambil sikap untuk masuk ke wilayah yang beresiko. Nah, contoh misalnya kita dihadapkan dengan kasus pendampingan korban penyalahgunaan nafsa misalnya. Artinya kalau kita mengetahui seseorang ini menggunakan, secara hukumnya kan kita harus melaporkan kepada penegak hukum. Tapi dengan pengetahuan kita, artinya ini kita skip, hanya batas kita dan klien kita saja untuk pengetahuan. Artinya kita punya kontrak yang jelas terkait dengan pelayanan yang kita lakukan. Nah, di situ ya dilemanya seperti itu sih. Ada yang lebih besar itu bicara tentang pengakuan sih sejauh ini. Pasca disahkan undang-undang masih banyak gejolak terkait dengan pekerja sosial ini. Artinya belum semua orang memahami terkait dengan profesi pekerjaan sosial, kemudian belum semua instansi OPD dan lain sebagainya itu juga mengerti pentingnya pekerjaan sosial. Artinya disinilah posisi kami sebagai organisasi profesi untuk meluruskan bersama-sama dengan pihak dari Universitas Bengkulu, dalam hal ini jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Bengkulu, memberikan pemahaman ke setiap OPD kemudian kepala daerah agar mereka mengerti bahwasanya profesi pekerja sosial ini memang sudah amanatnya di undang-undang gitu, tinggal dijalankan. Karena memang sampai hari ini kebijakan terkait dengan peraturan pun belum sampai di level pemerintah daerah. Nah, itu yang rasanya perlu kami dorong sampai ke Bengkulu. Jadi kalau di level pusat mungkin sudah ada sih misalnya peraturan pemerintah terkait dengan profesi pekerja sosial. Kemudian di tingkat daerahnya yang memang sampai hari ini itu belum. Ini tuh. Oke. Jadi artinya yang menjadi tricky tadi kan karena ini orang menganggap charity lah di sosial ini kok ada pekerjaan profesionalnya juga segala macam, padahal sudah diakui dalam bentuk produk hukum undang-undang dalam hal ini ya Bang. Kalau dalam case tertentu nih Bang kayak nafza tadi, apa yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial tuh Bang untuk menyikapi? Kalau di level pekerja sosial itu kalau di setiap kasus itu treatmentnya bisa tentang case manager sih sebenarnya. Dia melakukan assessment dari awal, dari perencanaan sampai akhir. Walaupun dalam prosesnya nanti dia juga melibatkan orang-orang lain. Misalnya kalau terkait pidana dia libatkan pengacara misalnya kan untuk terkait dengan aplikasi hukum. Kemudian penyidikan, misalnya dia libatkan penegak hukum seperti BNN dan lain sebagainya. Misalnya. Artinya level pekerja sosial itu yang biasanya dilakukan itu levelnya adalah case manager. Artinya dia manajer kasus dari sebuah persoalan yang akan diselesaikan oleh timnya. Jadi dia buat tim, kemudian ini penyelesaiannya seperti ini, nah dikomandai oleh pekerja sosial itu. Itu yang biasanya dilakukan. Dan itu pun sama seperti yang disampaikan Ibu Desi tadi, bahwasanya
tata cara dalam proses itu juga menganut metodologi yang ada di pembelajaran waktu kawan-kawan menempuh pendidikan tinggi. Gitu. Oke Bang, Abang yang selaku memimpin organisasi pekerja sosial nih, melihat situasi di Bengkulu saat ini Bang, dengan tingkat pemahaman yang bisa dikatakan sangat minim. Ada kemungkinan ke depan akan pekerja sosial ini buka secara mandiri Bang, dengan tidak terkait dengan instansi-instansi tertentu? Abang optimis untuk itu Bang? Sebenarnya kebetulan saya juga pelaku sih, maksudnya pelaku dalam proses ini punya organisasi sendiri, kemudian ada rekan-rekan yang lain. Tapi pada dasarnya sebelum undang-undang itu pun disahkan, itu sudah ada proses kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan pekerja sosial itu di lembaga-lembaga masing-masing. Hampir rata-rata kawan-kawan yang terlibat dalam profesi pekerja sosial itu dia memiliki setting prakteknya sendiri di lembaganya sendiri. Artinya secara tidak langsung mereka sudah berpraktek, tapi bicara tentang legitimasi, aturan itu yang belum. Jadi belum bisa diakses oleh kawan-kawan pekerja sosial yang sudah berpraktek di lembaga masing-masing. Karena di Bengkulu itu ada yang punya lembaga terkait dengan setting lanjut usia, kemudian setting anak dengan keluarga, kemudian dengan nabza dan lain sebagainya. Artinya sudah ada itu. Oke Bang, kita akan bincang-bincang lebih lanjut di segmen selanjutnya dengan Ibu Desi dan juga Bang Dedi. Pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI.